Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Popers Mania, ketemu lagi bersama gua Abang Mayan Insyan di acara Top Request. Say out, requestkan lagu-lagu keren yang kalian suka. Nah, untuk malam ini mungkin cuacanya sedikit panas hujan yang bikin sedikit rada enak badan, hot inside atau panas dalam. Aduh, tapi saya tetap menemani Anda semua untuk menemani membacakan request kalian semua yang sudah masuk ke kantor atau ke pusat di Top Request Hangout Radar TV. Nah, kalau mungkin kemarin-kemarin kita sudah berkeliling ke tiap-tiap kedai kopi yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, sekarang gua kembali lagi di Kopi Jaya Lestari dengan kopinya yang kangen banget tuh. Teman-teman balik lagi ke sini, ketemu Bro Rashid. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang masih seputar musik, tentang bandnya dulu mungkin, atau tentang kedai musiknya, atau tentang apapun itu, all about music yang ada di kota Tasikmalaya yang mungkin Bro Rashid akan sharing atau akan beritahukan kepada Topers Mania di rumah. Nah, yang seperti gue janjikan tadi, gue akan ngobrol bersama Bro Rashid. Halo. Ketemu lagi. Sono ya. Sono dengan kopi Jaya Lestarinya. Gimana? Masih lancar aja? Alhamdulillah lancar aja kopinya. Amin, alhamdulillah. Nah, sekarang nih kita akan kupas Bro Rashid dari sisi yang lain, bukan pemilik kedai kopi atau restoran sushi. Gua akan membahas tentang album musik yang ada di Tasik, tentunya yang Bro Rashid sendiri alami. Nah, dulu kan Bro ya pernah ngeband juga. Pernah. Di era tahun berapa, Bro? 2003, 4, 5, 2000 sampai 2010 lah. Dari 2003. Dari 2003 sampai 2010. Nah, untuk Topers Mania di Tasikmalaya mungkin pernah dengar nama band yang namanya Rasland. Nah, ini salah satunya. Sekarang sudah subur dia. Sudah menjadi bos atau owner dari kedai kopi Jaya Lestari. Nah, Bro, kalau ngobrolin masalah karya nih, Rasland sendiri, pengen nggak sih ngeluarin single-single baru? Atau bakal recycle single-single dulu? Di remix ulang untuk sekarang. Kalau saya pribadi mah mau ya. Cuma tentu kan kalau sebuah band menurut saya kan harus ada kekompakan. Personilnya. Nah, kan sekarang personilnya sibuk masing-masing. Sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi waktunya tuh terbatas banget gitu. Sebetulnya pengen sih, dulu juga kan saya masih ada karya-karya masih banyak, pengen di recycle, pengen di upgrade lah. Belum direkam, mungkin akan direkam lagi. Gitu, pengennya gitu. Yang meskipun yang sudah direkam juga pengen direkam ulang, di upgrade lagi lagunya dengan nuansa zaman sekarang gitu. Berarti terkendalanya personil. Terkendala personil yang memang ya tahu sendiri, sekarang udah kepala 3. Sekarang ngobrol gampang, tinggal elektunan sekarang. Nah, emang begini, Pak B. Jadi sekarang tuh sebetulnya era digital banget. Jadi memang sebetulnya gampang, via online juga sebetulnya gampang sebetulnya sekarang. Cuma kebiasaan Rasland dari dulu tuh selalu membangun chemistry, harus kumpul dulu, harus brief dulu, ya harus gimana ditata dulu musiknya gitu. Tapi kan kalau gue lihat Rasland dulu lumayan gencar juga tuh manggung-manggungnya. Ya, betul. Kadang dulu pernah di kafe-kafean juga pernah ya? Iya, kafe. Tapi panggung gede dulu. Panggung gede besar ada juga, tapi jangan salah Topers Mania, Rasland banyaknya mainin karya sendiri daripada karya orang. Itu yang patut dihargai. Nah, sekarang kita akan bacakan request yang sudah masuk daripada Topers Mania di Top Request Hangout Radar TV. Nah, gua akan bacakan request dari Luna. Luna minta Mendris, Another Change, yang sudah
pasti sudah diputar di Top Request. Dan ada juga dari Chronic Reborn. Oh, Chronic Reborn. Nanti kita akan putarkan untuk kalian semua. Nah, Bro Rashid, Ya, pengen request apa nih di Top Request? kalau saya sih tetap ya yang juara mah melodrama. Kokpit dulu mas, sekarang mah melodrama aja. Udah gitu. Ya itu kan maksudnya inspirasi untuk berkarya. Mau request apa? Melodrama cermin. Ada dua versi nih. Yang versi modern, yang versi sekarang maksudnya. Ya, maksudnya ada dua versi klip. Ada yang di Bromo, ada yang di studio. Oh, yang di studio saya suka. Yuk kita putarkan untuk Bro Rashid The Melodrama. Kembali bersama kita di Top Request Hangout. Nah bro, tidak hanya melodrama, Rasland dan mungkin band-band lain di Tasik, ya karyanya banyak karena memang terkendala teknis dan budget atau uang, akhirnya banyak beberapa lagu yang belum direkam. Termasuk gue pribadi banyak, karena memang dipilih-pilih akhirnya ini. Nah, kalau misalkan Rasland sendiri, ada total berapa lagu, bro? Yang sudah direkam dan belum juga direkam? Oh, kalau yang sudah direkam itu ada 15-an kurang 15 lagu. 15 sampai 20 ada lah. Oh, 20 yang album lah ya. Ya, 2 albuman. Yang belum direkam itu 10. 10 lagu. Ya itu tadi. 10 lagu itu terkendala tadi teknis, yang mungkin personil, yang sibuk. Betul. Dan budget juga dana taktis. Dana taktis. Tidak keluar. Nah, untuk para musisi yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya, biar penampilan Anda lebih keren, lebih pede lagi. Nah, Bro Rashid, gua akan diajak jalan-jalan ke TS Optik. Oke. TS Optik itu optik ya, toko kacamata yang ada di Kota Tasik. Banyak sekali item-itemnya yang keren-keren. Oh, Bro Rashid juga kalau misalkan untuk gaya-gaya ada. oke. Kacamata baca ada. Oke. Bisa langsung kunjungi di TS Optik. Nah, sekarang gua akan ajak Bro Rashid main ke TS Optik. Oke, para Tombers Mania di rumah, seperti janji gua barusan, gua akan datang ke TS Optik untuk cari kacamata. Nah, sekarang gue perlunya untuk siang-siang naik motor. Kemarin gue dapat kacamata putih untuk baca dan lain-lain. Sekarang gue pengen untuk jelong-jelong siang-siang biar tidak serap gitu. Optik sendiri ya, selain kacamata hitam, macamnya banyak banget sih pasti ya. banyak banget ah. Untuk style, untuk carian juga ada. Banyak banget, ada mulai dari lensa fotokromik. Oh ya. Iya, ada lensa blue chromik, kacamata blue chromik gitu. Bedanya siapa sih? Jadi lensa blue chromik itu lensa yang udah ada radiasinya ah. Oh, radiasi komputer kayak gitu. Iya, Oh. ya sekarang yang baru lagi ah, Apa tuh? lensa drive time. Lifetime lebih ke Mengemudi. Lebih ke lensa mengemudi. kayak yang berubah-berubah itu kan? Iya, Oh. itu di samping udah berubah warna, ada radiasi buat mengurangi silau, yaitu dia buat mengemudi. Nah, cocok tuh untuk Gitu tuh. para Untuk para bikers tuh. betul. Biker Tasik nih. Nah, pakai apa tuh namanya? Lensa drive time. Drive time. Jadi kalau misalkan kita ke malam itu bisa jadi Aman banget. ya. Aman banget itu. Nah, untuk Toppers Mania di rumah, tadi kejelasannya udah jelas banget dijelasin sama Anya. Ada banyak banget lensa seperti apa yang bisa dipakai malam hari, bisa dipakai siang hari juga oke, ada. Datang ke TS Optik, seperti halnya gue ini sekarang, bawa kacamata hitam untuk mengemudi di siang hari. Nah, kalau mau dari harga, Dari harga relatif ya, ya. Kalau harga dimulai dari 250.000 untuk lensa fotokromik itu, 250.000. 250.000. Kalau lensa yang radiasi sama fotokromik itu dimulai 350.000.
Nah, banyak yang nanya nih untuk Iya. Topers Mania kalau misalkan kayak untuk kacamata baca nih ya, Iya. frame udah sama lensanya tuh kisaran berapa? Frame yang udah sama lensa tuh ada lensa paket di sini. Udah Iya. paketan. Jadi 200.000 itu udah dapat frame dan lensa. Wah, itu udah murah banget kepada Topers Mania. Biasanya kan memang kalau untuk frame kan misal lagi mahal tuh Betul. jatuhnya. Kalau terpisah mahal. Oh, tapi jatuhnya. sekarang di sini ada paketnya Iya. pada Topers Mania. Makanya datang ke TS Optik nih. Dari jam berapa bukanya? Dari jam 8 sampai 21.30 ah. Oh, jam 8 sampai 21.30. Nah, kalau untuk akhir tahun kan biasanya ada yang sale atau ada Betul. yang ini. Nah, Banyak. TS Optik lagi ada nggak nih paketnya apa? Untuk program diskon sekarang. Program diskon itu diskon up to 50% ah untuk Up to- akhir tahun ini. Oh, 50%. Wah, 50%. 50% nih. Boleh. Oke. Siap. Nah, spesial untuk AA mau request lagu apa untuk di top request hangout? Oke, lagu Cockpit. Cockpit. Yakinlah ikut cinta. Nah, itu fresh from the oven. Bisa diputar di di top request. Nah, tentunya untuk para Topers Mania, kita akan kembali lagi ke Kopi Jaya Lestari bersama Bro Rashid. Siap. Nah, itu tadi TS Optik dengan beberapa item kacamatanya yang menurut gua sangat-sangat bagus. Keren. Oke. Ada kacamata gaya juga, ada kacamata baca. Betul. Tentunya untuk melengkapi semua Topers Mania untuk kesehariannya atau mau motor-motoran ada kacamata untuk jalan-jalan, main band dan lain-lain. Nah, kita akan bacain lagi request yang sudah masuk ke top request dari sorry. Nah, ada yang masuk minta kokpit yang apa? Yang baru masuk ya? Masuk kokpit udah masuk. Yang Yakinlah Itu Cinta dari anak-anak Bojong, Bojong Squad. Bojong Squad. Minta Yakinlah Itu Cinta dari kokpit. Dan lagu dari Nadine Amiza. Perasaan Nadine Amiza lagi lagu-lagunya tuh. Oh. Banyak banget yang request. Lagunya apapun itu, pokoknya dari Nadine Amiza. Oke, nanti kita akan putarkan. Nah, kita akan ngobrol lagi sekarang dengan Bro Rashid. Bro, nah kalau ngobrolin masalah event Oh, yang pernah diikutin, event yang paling besar apa bro? pentas Merdeka. Di mana tuh? Di Dadaha, di Cirebon, sama Garut. Oh, ada 3 titik. Oh, 3 titik. Ya, kita tuh tour sama Riff. Dulu kan Riff masih Oke, sama brand-brand. sama brand gitu. Oke, berarti si Raslen ini tidak hanya main di Tasikmalaya, ada di Cirebon dan di mana? Cirebon, Garut. Garut ya. Nah itu para Topers Mania di rumah itu sekelumit memang cerita dari band lokal Tasik yang tidak hanya besarnya tidak hanya di kota Tasik, tapi dia mencoba untuk tour sampai ke beberapa kota di luar kota Tasikmalaya. Tentunya eksistensi di musik yang ujung-ujungnya juga masih ada passion di musiknya. Oh, jelas. Walaupun sudah ada kedai kopi yang menemani hari-harinya di luar musik. Iya. Nah, udah ada yang masuk lagi untuk request di malam ini dari Ica. Dari Ica minta dari Tulus, Monokrom, dan dari Elephant Kind lagunya apa aja bebas. Pokoknya saya penikmat Top Radar TV, request Radar TV. Oke, kita akan putarkan ada Tulus dari Monokrom. Nah, itu tadi sudah kita lihat klip-klip dari requestan dari Topers Mania rumah. Nah, balik lagi ngobrol bersama Bro Rashid. Bro, Ya. tidak hanya Bro Rashid, gue pribadi juga ngalamin di saat kondisi dilemanya seorang musisi akhirnya berbenturan dengan kebutuhan, Iya, betul. ya kan? Tidak hanya ini, gue juga sama ada Ya. bisnis-bisnis kecil-kecilan. Nah, sekarang Bro Rashid bikin
Mungkin sebelum ini ada toko kelontongan ya? Oh, beras. Oh, beras. Beras. Bulog. Baru merambah ke kedai kopi. Nah, gitu. Gimana ceritanya bisa begitu? Ini ngobrolin dulu band apa gimana? Dari band, akhirnya apakah setelah berumah tangga atau memang sebelum berumah tangga juga udah jalan bisnisnya? Jadi memang gini, sebelum berumah tangga memang band masih aktif ya, karena memang kawan-kawan ya para personelnya masih ada. Tapi satu persatu dia memilih jalan karirnya masing-masing dan ya bagi saya udah nggak ada chemistry. Akhirnya sudah menikah ya kebutuhan harus menafkahi dan terjadilah membangun toko beras toko beras karena menurut saya beras itu udah terlalu rame. Meskipun kebutuhan sehari-hari tapi terlalu rame. Dimsum dulu ya? Oh, dimsum, terus ke dimsum itu iseng-iseng istri gitu. Dimsum iseng-iseng, alhamdulillah naik terus sekarang masukin ke kafe-kafe dan restoran. Nah, barulah di situ muncul ide. Setelah saya pergi haji, muncul ide gimana kalau buka kopi, ya kan saya suka ngopi. Gimana tapi saya nggak punya skill, ya udah latihan dari media sosial dan akhirnya bisa membangun, ya alhamdulillah sederhana juga bisa menafkahi. Aduh. Nah, ini kedai kopinya berorasi di Kopi Jaya Lestari ini kan tidak hanya ngopi, di sini tempat nongkrong musisi-musisi juga. Ada beberapa event yang pernah diselenggarakan di sini, termasuk di Rama juga. Nah, memang nggak jauh-jauh dari dunia hiburan. Kalau kopi itu, bedanya mungkin banyaknya liarnya di malam hari. Kadang ngopi sambil nonton live musik. Nah, kalau misalkan di sini ada waktu-waktu tertentu nggak yang ada live musiknya gitu? Oh iya, kalau live musik itu di malam minggu. Malam minggu khususnya? Khusus lah. Itu mah wajib lah di mana-mana. Malam minggu, soalnya jadi live musiknya itu dari penontonnya. Jadi customernya itu suka bawa gitar, suka bawa alat musik. Nah, dia tuh memang baik banget. Saya mau ngisi di sini. Nggak apa-apa lah, nggak ada budget juga, sekalian saya latihan gitu Pak. Ya akhirnya mereka jadi rutin. Itu saya alhamdulillah kebantu banget. Wah, tuh mantep, jarang-jarang ada band yang dia bawa sendiri peralatannya untuk manggung di satu tempat, nggak perlu dibayar. Sound seadanya. Yang penting jajan pula. Ngeluarin uang juga. Iya, itu alhamdulillah banget saya kebantu ya. Nah, jadi tapi kalau hari-hari biasa ada kan saya nyediain gitar. Ya kalau mau akustikan silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih ke karaoke sih, banyakannya karaokean, full karaokean. Bang Rashid berkaraoke. Jadi memang pasarnya di karaokean tuh lebih dari live musik. Iya. Karena memang sudah ada semuanya di sana. Iya, karena memang semua digital. Di YouTube, kita milih lagu apapun itu, kita bisa bernyanyi bersama. Iya, betul. Sebagai senior di era Gen Z seperti ini, Raslan sendiri melihat perkembangan musik zaman kita dulu sampai sekarang seperti apa? Kalau zaman dulu itu setiap band mempunyai khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Nonjol banget pokoknya. Ciri khas masing-masing, meskipun dia itu inspirasinya mungkin dari band-band luar juga, tapi punya khas. Nah, kalau sekarang itu karakternya lebih ke standar gitu. Jadi memang mungkin karena gampang mungkin ya, Pak B. Jadi gampangnya tuh mau ngulik YouTube. Udah ada, ya? Jadi bener-bener era digital kan. Kalau saya dulu mau ngulik tuh beli majalah dulu. Internet tuh terbatas banget gitu. Beli kaset, beli apa, ngulik di kaset kan lumayan mahal ya. Nah, kalau sekarang mah tinggal download. Yang rewind-nya pakai patlotnya dikit-dikit. Nah gitu. Jadi sebetulnya, mungkin dari zaman dulu tuh usahanya lebih terasa. Jadi terciptalah karakter-karakter yang betul. Nah, kemarin sekarang tuh kembar-kembar loh. Hampir sama maksudnya. Hampir sama ya. Dari nadanya, dari kembar-kembar Nah, gitu. itu kemarin untuk Top Request minggu kemarin kita bincang-bincang juga sama gitaris Melodrama, ada Pupung, ada Ugan juga, basis Melodrama juga. Kita ngobrolin tentang musik yang ada di Kota Tasik dari dulu sampai sekarang. Iya.
itu tadi banyak positifnya dan negatifnya juga ada. Negatifnya ya mungkin kita terlalu terlena. Kalau syukur-syukur kalau misalkan dengan era digitalnya semuanya gampang itu bisa bikin musik berkualitas lebih bagus lagi. Betul. Tapi kalau misalkan kita tidak bijak menggunakannya ya bisa jadi sesuatu yang merugikan juga buat kita. Iya, betul. Nah untuk Bro Rashid kalau misalkan kita melihat nih ada fenomena band cover di YouTube. Ya nggak hanya band sih, solois banyak. Solois banyak ya. Solois banyak, itu kemarin juga kita bahas. Ya kalau positifnya ya, lebih apa ya? Lebih kita mungkin banyak referensi dari luar seperti apa kita cover dengan warna kita. Positifnya seperti itu. Nah kalau Bro Rashid sendiri melihat fenomena cover itu seperti apa? Sebetulnya sah-sah saja sih ya kalau cover. Sah-sah saja. Cuma itu yang berlebihan tuh terlalu dikomersilkan sehingga merugikan penciptanya sendiri. Nah itu makanya sekarang ada undang-undangnya kok. Ada undang-undangnya ya. Sekarang kan dulu juga ya terus terang saya juga kalau manggung bawain band-band lain kan, band Naif, band tapi kan itu secara offline dan dikomersilkannya tidak terlalu komersil. Ya gimana ya, ada batasannya. Tapi kan kalau sekarang dipublish ya. Dipublish di YouTube, terus TikTok dan lain-lain. Kan dapat cuannya juga gede banget gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa ngasih ke pencipta karya. Sedangkan si penciptanya kebanyakan tidak semua gigit jari, tapi ada juga band-band yang nggak apa-apa saya di cover gitu. Cuma ya kalau bisa daripada nge-cover, mending biar ada usahanya, mending menciptakan karya saja. Nah, ada yang kelewat nih. Bedanya zaman dulu dan sekarang. Dulu maraknya pembajakan di mana-mana. Ya, sampai si Konkrit sendiri pernah rilis album, baru sehari rilis, besoknya udah ada di Kota Kembang, udah ada di Glodok. Itu parah banget. Nah sekarang saking sudah terbukanya, orang mau membajak mau apa silakan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau ada yang cover ya mudah-mudahan bisa ada ya minimal sowan dulu lah ke cipta karyanya. Ya. Nah, kita malam ini sudah ngobrol-ngobrol bersama Bro Rashid dari mulai ngobrolin masalah band, musik, sampai bisnis, usaha apapun itu. Tentunya untuk menemani Anda semua atau personelnya di rumah. Nah, kalau untuk kalian yang ingin request lagu apapun itu yang akan diputar tidak hanya di program Request, bisa di nomor ini langsung request di program apapun akan kita putar. Betul. Nah, sekarang Bro Rashid terima kasih banyak nih udah ngasih tempatnya untuk kita berbagi, ngopi, sharing-sharing, kita ngobrol masalah musik, jangan kapok lagi. Enggak. Pasti kita akan banyak-banyak ngulik-ngulik nih tentang pembisnis juga. Amin. Nah, sebelum gue undur pamit, gue akan bacain request yang masuk lagi yang tadi. Akan kita putarkan klipnya dari Chronic Reborn. Sampai ketemu lagi di minggu depan bersama gue Abel Mamelisan di Top Request Hangout Radar Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.